Selamat pagi pemirsa, Berita Nusantara kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Cahya, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, tragedi ledakan saat kegiatan pemusnahan amunisi Afkir atau tidak layak pakai menyebabkan 13 orang meninggal dunia. Terdiri dari 4 prajurit TNI Angkatan Darat dan 9 warga sipil. Pada Senin, 12 Mei 2025. Tragedi ledakan saat kegiatan pemusnahan amunisi Afkir atau tidak layak pakai menyebabkan 13 orang meninggal dunia. Terdiri dari 4 prajurit TNI Angkatan Darat dan 9 warga sipil. Insiden ini terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut pada Senin, 12 Mei 2025 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penyebab sementara diduga akibat detonator meledak secara tiba-tiba. Adapun penyebab pasti tragedi tersebut tengah diselidiki oleh TNI AD. Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI AD Kolonel Antonius Hermawan, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI AD Mayor Anda Rohanda, serta 2 anggota Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI AD, yakni Kopda Eri Priambodo dan Pratu Aprio Setiawan, 4 prajurit tersebut meninggal. Saat tim sedang menyusun detonator di dalam lubang secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Mewakili TNI AD, Brigjen Wahyu menyampaikan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya bagi semua korban dan berduka cita disampaikan untuk keluarga korban masyarakat sipil. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, terjadi laka lantas yang melibatkan 3 kendaraan di kawasan Simpang 5. Desa Kebulusan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, pada Senin malam 12 Mei 2025. Terjadi laka lantas yang melibatkan 3 kendaraan di kawasan Simpang 5 Desa Kebulusan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, pada Senin malam 12 Mei 2025, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Insiden tersebut bermula saat truk bermuatan hebel melaju dari arah timur menuju barat. Diduga karena kurang konsentrasi atau mengantuk, sopir tidak mampu mengendalikan laju kendaraannya saat mendekati persimpangan dan menabrak truk pengangkut tanah di depannya. Bernomor polisi P9135 UIU. Benturan keras mendorong truk tanah hingga menabrak mobil pribadi AA 1336 IJ yang tengah berhenti di lampu merah. Sementara itu, pengemudi mobil pribadi Nur warga Karanganyar mengaku terkejut karena saat menunggu lampu hijau tiba-tiba ditabrak dari arah belakang. Meskipun tidak ada korban jiwa, kecelakaan tersebut mengakibatkan kepala truk hebel ringsek dan sebagian muatannya berserakan di jalan. Sementara 2 kendaraan lainnya mengalami kerusakan ringan di bagian depan dan belakang. Insiden ini sempat menyebabkan kemacetan panjang selama lebih dari 1 jam. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara pemirsa, 4 rumah hangus terbakar di Desa Sebulu Ilir, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara pada Selasa 13 Mei 2025. 4 rumah hangus terbakar di Desa Sebulu Ilir RT 8, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara pada Selasa 13 Mei 2025, sekitar pukul 3:03 waktu Indonesia Tengah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kutai Kartanegara, Fidah Hurasani, mengatakan ada 4 rumah hangus terbakar dan 1 rumahnya terdampak. 8 kakak kehilangan tempat tinggal dalam insiden ini, dengan 1 rumah mengalami kerusakan ringan. Selain tempat tinggal, barang-barang penting seperti surat-surat berharga karena tak sempat diselamatkan. Sekitar pukul 4:40 waktu Indonesia Tengah, kebakaran tersebut berhasil diatasi. Pihak desa telah melaporkan kepada pihak berwajib mengenai penyebab terjadinya kebakaran tersebut.
Vida mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terutama memperhatikan aliran listrik dan area dapur dalam keadaan aman. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, terjadi kebakaran di sebuah ruko bengkel di Jalan Sungai Mancur, Kabupaten Tebo pada Senin 12 Mei 2025 dan kerugian ditaksir 800 juta rupiah. Terjadi kebakaran di sebuah ruko bengkel di Jalan Sungai Mancur, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo pada Senin 12 Mei 2025 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Percikan api yang disebabkan dari kabel terminal di lantai atas dekat barang-barang bengkel diduga sebagai penyebab kebakaran tersebut. Api menjalar ke barang-barang yang mudah terbakar sehingga api membesar dan sulit dikendalikan. Pada pukul 19.48 waktu Indonesia Barat, Damkar Tebo Ilir tiba di lokasi dan segera melakukan pemadaman. Beruntungnya api berhasil dipadamkan sebelum meluas ke bangunan di sekitarnya. Dari insiden ini, kerugian materi mencapai 800 juta rupiah, meliputi kerusakan bangunan, peralatan, dan barang-barang. Penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran tersebut akan dilakukan oleh polisi setempat. Dampak kerugian materi yang cukup besar ini sangat dirasakan oleh pemilik ruko bengkel. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di berita Nusantara pemirsa, tanah longsor yang terjadi di Jalan Belimau Raya, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, menelan satu keluarga yang terdiri dari ibu dan dua anak pada Senin 12 Mei 2025. Tanah longsor yang terjadi di Jalan Belimau Raya, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, menelan satu keluarga terdiri dari ibu dan dua anak pada Senin 12 Mei 2025 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Korban dari peristiwa longsor tersebut adalah Hamdana 50 tahun, Nurul Sakira 17 tahun, dan Fitri 14 tahun. Kepala BPBD Kota Samarinda Suwarso menjelaskan dari data sementara ada 4 bangunan yang terdampak tanah longsor. 2 bangunan kosong, 2 lainnya berpenghuni. 1 diantaranya sempat ditinggalkan sesaat sebelum kejadian. Sementara, 1 rumah terdapat 1 keluarga akhirnya yang tertimbun. Tebing yang curam dan minim pepohonan besar diduga menjadi pemicu pergerakan tanah, sehingga menyebabkan kondisi geografis lokasi longsor menjadi rawan. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda Suwarso mengonfirmasi bahwa 2 korban terakhir, Nurul Sakira 17 tahun dan Fitri 14 tahun, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada hari ini. Keduanya ditemukan dalam satu kamar. Sebelumnya, tim gabungan telah menemukan 2 korban lainnya, yaitu Hamdana, 50 tahun, dan Nasrul, 24 tahun, pada Senin 12 Mei 2025. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan telah dibawa ke RSUD AW Syahrani untuk proses identifikasi lebih lanjut. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, salam berita Nusantara.